Gue gue ngerasa mengkotak-kotakan kita terhadap cinta justru bikin kita ikut mengkotak-kotakan orang dan respon kita terhadap mereka. Gue pernah nanya ke temen gue, kenapa secara natural kita memperlakukan orang tua, pacar, dan teman itu berbeda gitu. Maksud gue, bentuk perhatian perhatian kebaikan sampai kebijaksanaan yang kita kasih ke mereka tuh berbeda-beda. Dari situ gue mulai mikir, kenapa gue nggak bisa mencintai orang tua gue dengan cara yang sama seperti gue mencintai teman-teman gue. Padahal gue punya beberapa teman yang kelihatannya bisa melakukan itu, tapi gue nggak bisa. Dan setelah lama mikir, gue sampai ke satu simpulan, mungkin memang secara natural cinta itu beda-beda medium aja. Cinta sendiri kan abstrak, hampir seperti ide, sesuatu yang ideal. Dan gue pernah bilang juga kalau mungkin aktivitas semesta dan Tuhan itu sendiri adalah cinta secara esensi gitu. Karena itu kita juga secara inherent terus bergerak, terus berevolusi. Dari situ gue merasa kalau cinta yang sulit dipahami, cinta yang nggak pernah kita bisa lihat dan bisa kita buktiin secara empiris ini sebenarnya punya dorongan dan motivasi yang beda-beda, tergantung kepada siapa dia diarahkan, dalam tanda kutip diarahkan gitu. Jadi kenapa gue nggak bisa memperlakukan orang tua dan temen dengan cara yang sama? Ya mungkin memang secara natural nggak begitu caranya, mediumnya beda aja. Eh, Perasaan cintanya mungkin punya esensi yang sama gitu dari orang tua, temen dan lain-lain. Tapi cara dia hadir, cara si cintanya sendiri hadir lewat ke badan kita itu beda-beda. Mengekspresikan diri mereka sendiri itu berbeda-beda gitu. Dan seringkali kita juga nggak sepenuhnya menentukan itu secara sadar. Kadang itu tuh cuman intuisi bentuknya. Ya, kita ngelakuin hal yang sama, hal yang berbeda kepada orang yang berbeda, meskipun akar perasaannya mungkin sama. Misalnya ketika gua sakit, gua lebih cepat sembuh kalau nggak dijenguk. Gua lebih nyaman sendirian. Tapi temen gua justru kebalikannya, dia merasa lebih baik dan lebih sehat kalau kalau ditemanin dan dijenguk gitu. Nah, medium cinta kepada gua adalah dengan memberikan gua waktu sendiri. Sedangkan medium cinta kepada dia, teman gua satu lagi ini yang sakit ini adalah hadir secara empiris di depannya dia gitu. Dua-duanya sama-sama baik, sama-sama bijak dan mungkin sama-sama penuh cinta gitu. Sama-sama pernah perhatian mungkin. Jadi memang ada korelasi kayak gitu, hal yang abstrak tapi hadir lewat medium yang beda-beda. Makanya gue mulai ngerasa mungkin sebenarnya banyak hal di hidup ini yang gak harus selalu dikategoriin atau dirasionalisasiin sampai habis. Kadang memang ada beberapa hal yang cukup dirasain aja lalu dipahamin, direfleksiin, nggak harus dipahamin, direfleksiin mungkin ya, lebih direfleksiin. Gue sering dengar orang bilang kayak gue pengen dicintai dengan cara seperti ini gitu, tapi kadang itu malah jadi terlalu aktif mengontrol cinta itu sendiri gitu, seakan-akan cinta tuh harus ngikutin skema yang udah dibangun di kepala lu. Dan menurut gue itu sedikit lagi bisa runtuh karena cinta jadi kehilangan si apa ya, bukan spontanitas, ledakannya kali ya. Kayak ada orang-orang tuh sempat ngomong kayak tipe gue tuh kayak gini, gue pengen tipenya kayak gitu ya. Sebenarnya kalau ditranslate tuh ya itu artinya adalah gue pengen dicintai dengan cara seperti ini, dan itu tuh nggak aktif gitu. Itu tuh bukan cinta, hampir hampir malah lebih mirip lust gitu. Dan mungkin memang ada hal-hal yang nggak perlu dipahamin banget gitu. Kalau gue merasa tindakan A yang gue lakukan itu menyakiti orang B, ya gue cukup berhenti melakukannya aja gitu. Ya sesimpel itu. Nggak harus ada teori, nggak harus ada epistemnya, nggak harus nggak harus kayak sampai lu ngotak-ngatik metodologinya gitu. Dan kayak coba, gue senang banget kemarin gue baru beres baca novelnya Mieko Kawakami yang judulnya Heaven. Di novel Heaven karya Mieko Kawakami ini ada satu karakter yang sebenarnya ya dia tuh ngomong sesuatu yang cukup nempel di gua, tapi gue lupa namanya siapa. Dia bilang dunia itu sebenarnya simple banget.
orang bisa dan gak bisa melakukan sesuatu, udah itu aja. Dia bilang ke karakter utama yang dibully. Dan karakter yang gue maksudnya ini juga ngebully karakter utamanya gitu. Dan dia bilang kayak, gue bisa ngebully lu karena gue bisa, dan lu nggak bisa ngebalas gue karena lu nggak bisa. Dan dia tuh ngomong kayak gitu tuh dalam artian ya kayak bukannya dia punya alasan metafisik besar di balik tindakannya gitu, dan bukan karena juga kayak dia si karakter utama ini nggak bisa ngebully atau ngebales eh, orang-orang ngebulinya dia karena ada disabilitas dan eh, pembulinya ini apa kayak ngancem dan lain-lain. Bukan itu maksudnya dia, tapi kayak karena dia sendiri mungkin, dan dengan alasan apa entah apa itu, ya karakter utama ini nggak bisa ngebully gitu. Dan dia nggak bisa ngebully dan nggak bisa ngebales, udah stop di nggak bisa aja gitu. Dan mungkin bagi gue, meskipun gue juga agak nggak terlalu suka dengan pikirannya dia, tapi mungkin cinta juga dekat dengan hal yang semacam itu gitu. Dia tuh bukan sesuatu yang sepenuhnya terpisah dari diri kita, tapi juga bukan sesuatu yang sepenuhnya bisa dijelasin oleh diri kita, dan mungkin juga bukan sesuatu yang menubuh banget juga di diri kita gitu. Ya si cinta ini nih hadir, kerasa, terus kayak dia selalu bergerak lewat tindakan dan lewat meletup-letupnya itu. Dan yang mungkin kalian juga bisa ngerasain apa yang gua omongin gitu. Dan mungkin tugas kita sebenarnya tuh bukan memahamin semuanya sampai tuntas gitu, tapi cukup peka untuk ngerasain dan bertindak dari sananya aja gitu. Kalau dulu orang-orang kuno bicara tentang jenius, mereka sering memaknainya sebagai sesuatu yang bisa menangkap spirit tertentu, uh, guiding spirit ya kalau 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 jenius tuh etimologinya. Sesuatu yang datang dari luar tapi sekaligus hidup embodied di dalam dirinya juga gitu. Dan dia tuh jadi bukannya misah tapi nyatu antara badan kita sama yang metafisik tuh nyatu juga gitu. Dan mungkin dalam mencintai kita juga bekerja seperti itu. Kita jadi semacam jenius secara natural, menangkap sesuatu yang abstrak, yang sifatnya ideal gitu. Lalu kita nerjemahin itu jadi tindakan yang paling tepat bagi orang-orang yang berbeda. Jadi mungkin ya kayak konklusi saya sih kayak mungkin untuk mencintai itu adalah untuk menjadi orang yang jenius.